burung balau, burung pelatu. Bu, burung balau, burung pelatu terbang hinggap di rumpun padi. Hari dan malam matuk pun ngantuk, menjawab salam tak telap lagi. Haji Sulam salat Jumat, tukang bubur naik haji. Karena menjawab salamnya kurang semangat, terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, Bapak Kiai, para ustadz, ustazah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Kepala Desa Simpang Sungai Duren. Kalau malam ini saya di Simpang Sungai Duren, insya Allah besok saya lewat lagi di Simpang Sungai Duren. Jadi kalau malam ini ada durennya, besok ada jengkolnya, pematang jering. Yang saya hormati Bapak Sekdes, Bapak RT, Bapak Kadus, wabil khusus para panitia. Ini panitia ini Pak luar biasa, capeknya nyapu masjid, bersihkan WC, nyiapin makanan, kue. Jadi tadi ketika saya keluar mau wudu, ternyata ada nampan. Biasanya Pak kalau ada nampan ketutup spray meja, apa isinya? Yang lucu lagi Pak, ketika saya ceramah di Adil, kalau di sana beda Pak. Kalau di sana Pak dikasih dulu, dikasih kue kotak, dikasih nasi kotak. Saya bilang Pak, biasanya kalau di tempat lain itu nasi kotak terakhir ngasihnya. Kenapa di sini duluan semua? Kata dia, Ustaz, biar mereka malu balik deweran. Jadi ternyata Pak nasi kotak itu menahan. Karena malu juga Pak, kok nenteng-nenteng kan? Nah jadi karena malam ini belum dikasih, nah jadi agak enak Pak balik duluan. Baliklah. Mudah-mudahan panitia, lelahnya panitia insya Allah jadi lillah. Kalaulah lillah, insya Allah semua dikerjakan, insya Allah bernilai ibadah di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik Allah, ini suaranya elok Pak. Makanya Bapak Ibu semua, saya kalau ada hadroh
saya yakin pasti soundnya Eropa. Tapi tadi ketika Pak Kades kata sambutan, saya sudah mulai bisik-bisik sama Ustaz Subhan. Saya bilang, Ustaz Subhan, saya mau mic yang ada talinya. Cuma saya, kenapa? Saya lihatin tadi Pak satu persatu mic-nya. Ternyata inilah yang agak terang. Insya Allah seterang dan sebersih hati orang-orang Sungai Duren. Amin ya Rabbal alamin. Kacang panjang campur gula. Ceramah tak boleh panjang, kakek dapat gelar ilo. Pak, kalau ceramah arah Palembang, itu kalau ceramah panjang itu dapat gelar. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Panca. Berapa lama dia ceramah? Oh, kami bilang muak-muak tak selesai-selesai juga beliau. Hah? Gila. Maka sebelum dapat gelar gila, ikan sepat, ikan gabus, ikan nila, ikan gurame, ikan emas, ikan patin. Nah, itu dulu nama-nama ikan yang dapat saya sampaikan malam ini. Ikan-ikan yang lain, insya Allah sama-sama kita lihat nanti di Keramba Sungai Duren. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya Bapak kalau ceramah itu yang saya takutkan itu Pak biasanya anak-anak. Anak-anak Pak. Biasanya namanya anak-anak ini Pak, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, tapi tidak seperti di Sungai Duren. Di Sungai Duren tidak ada Pak, tidak ada lompat-lompat. Karena tidak ada anak-anak juga ada. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anaknya. Ada? Ada? Oh, saya sudah siapkan hadiah. Mau hadiah? Coba saya siapkan hadiah buat anak-anak Simpang Sungai Duren. Mau? Mau nggak? Mau. Nih. Ini uang berapa? Hah? Uang berapa ini? 100. Mau nggak? Mau? Sini. Yang mau duduknya di tengah-tengah sini. Adik-adik, yang mau hadiah duduknya di tengah. Ustaz akan kasih hadiah. Nih. Sini. Tunggu dulu. Kasih jarak ya. Kasih jarak. Yang cewek, yang tidak boleh bagi dua boleh. Boleh. Masih ada? Oke. Bang sini bang. Kamu maju sini bang. Maju sini. Sini lagi. Stop. Ini. Sini. Lagi. Kamu depan. Sini. Coba saya tanya ini uang berapa? 100.000. Masuk lagi. Coba saya tanya ini uang berapa? 100.000. Ustaz akan kasih hadiah ini khusus buat anak-anak yang duduknya di dalam masjid. Di luar masjid dapat. Masih mau hadiah? Oke. Masih ada? Boleh sini boleh. Ustaz kasih hadiah. Coba. Ustaz kasih hadiah ya. Coba. Oke. Nah, Ustaz panggil ya. Ustaz panggil sini. Kamu bangun sini. Lagi. Stop. Sini. Nih, kamu pakai kopi putih sini. Sini.
Nah, kita susun dulu ya. Kita susun dulu ya. Mau dapat hadiah. Bang, sini bang. Bang, sini bang. Sini bang, masuk. Sini. Lagi. Kamu. Sini. Kamu. Ya, nanti kita lihat mana anak-anak Sungai Duren yang penakut. Ini. Nah, coba lurusin. Nah, kamu maju. Lagi. Stop. Maju bang. Maju situ. Nah, anak yang di bawah 2 tahun, tolong dipegang emaknya. Kalau yang di bawah 2 tahun itu pak, kita bilang, diam. Apa kata? Maka yang di bawah 2 tahun dipegang emaknya, ya. Bang, maju bang. Bang, udah mau hayang, maju sini bang. Dekat sini bang, kau pemimpinnya, pimpin. Jadi, nah, stop. Nah, yang cewek duduk yang rapi, tidak boleh ngomong. Siap? Oke. Datang lagi. Sini. Bang, sini bang. Yang kata selamat, dulunya paling depan. Oke. Lagi. Lurus. Sini. Sudah. Oke. Mau hadiah? Yang kompak. Saya tanya dulu. Mau hadiah enggak? Hadiah ini Ustaz akan berikan kepada anak-anak yang dari awal sampai akhir duduknya paling rapi. Yang paling rapi dapat hadiah. Siap? Nanti pokoknya yang paling rapi bisa panggil, bisa kasih hadiah. Yang paling rapi bisa panggil, kasih hadiah. Siap? Penilaian dimulai dari sekarang. Kamu mau juga? Kasih ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, anak-anak ini Pak, jangan dibiarkan duduk di luar. Ini kan acaranya bapak-bapak, acaranya ibu-ibu, juga acaranya anak. Makanya kita amankan dulu di sini. Kita sandra dulu di sini. Pokoknya nanti yang gerak-gerak dan dapat hadiah. Baik. Makanya anak-anak ini Bapak tidak boleh dibilang nakal, tidak boleh. Ustaz macam mana yang sering lari-lari di masjid itu bukan nakal Pak, tapi pintar. Yang sering paling nakal itu Ustaz, itu juga pintar. Pintarnya mulutnya bilang pintar, itu biasanya emaknya tangannya di perut. Makanya tidak boleh Pak. Tapi Ustaz lari-lari Ustaz. Kalau lari-lari tidak usah heran Pak. Namanya anak-anak itu biasanya lari ke sana, lari ke sini, manjat sana, manjat sini. Itulah Pak anak-anak. Tidak usah heran. Yang heran itu kalau emak-emak ini banyak manjat sini. Tapi kalau anak-anak nggak heran. Baik. Makanya Pak, Nabi itu paling senang sama anak-anak. Makanya Pak, ketika Nabi melihat ada anak-anak lari-lari Pak, lari ke sana, lari ke sini, senyum sana, senyum sini, ketawa ke sana, ketawa sini, Nabi senang Pak melihatnya.
satu anak Pak yang tidak ikut tertawa. Ada satu anak yang tidak ikut tersenyum. Lalu ditanya sama Nabi, kata Nabi, kenapa engkau tidak tertawa? Kenapa engkau tidak tersenyum? Apa Pak jawab anak ini Pak? Kata dia, ya Nabi, emak meninggal, bapak meninggal. Ternyata dia apa Bu? Yatim. Iya. Oh Ibu. Oh. Yatim. Iya. Ternyata Pak, ketika Nabi tahu dia anak yatim, dipeluk Pak sama Nabi. Dipeluk sama Nabi, dicium sama Nabi, diusap kepalanya sama Nabi. Yang usap kepala inilah yang ditiru-tiru sama ibu-ibu majelis taklim. Dia undang Pak, dia undang 3 orang anak yatim. Kata pembawa acara, ibu-ibu, kalau mau mengambil berkah anak yatim, silakan mengantri untuk mengusap kepalanya. Anak yatim 3 orang Pak. Anak yatim 3 orang yang usap kepala anak yatim ini emak semasjid. Emak siapa? Terpelanting-pelanting sampai anak yatim diusap semua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya usap kepala anak yatim satu helai rambutnya juga bernilai ibadah. Semakin banyak rambut anak itu, semakin banyak pula pahala. Tapi jangan gara-gara ini ada anak yatim yang kepalanya botak, nggak usah diusap kepalanya. Kenapa? Tidak ada pahala. Sama Pak, sama. Makanya Bapak Ibu semua, kalau datang Isra Mi'raj, datang Maulid Nabi, datang Muharram, siapa yang paling banyak dapat amplop? Anak yatim Pak. Makanya kemarin Bapak Ibu ada santunan anak yatim. Kata pembawa acara, coba saya tanya ibu dulu, kalau anak yang ditinggal emak itu apa namanya? Yaitu kalau anak yang ditinggal bapak jadi maka diundanglah 40 anak yatim. 40 amplop sudah disiapkan sama panitia. Lalu kata pembawa acara Pak, adik-adik yang ditinggal bapaknya silakan maju ke depan. Ketika maju dihitung sama panitia. Ternyata Pak yang maju bukan 40 Pak, tapi 41. Anaknya lebih, amplopnya kurang. Di saat-saat panitia Pak mencari tambahan amplop, ternyata di belakang ada emak-emak kehilangan anak. Mana anak? Mana? Ternyata anak emak ini maju juga ke depan. Lalu ditanya sama panitia, kata panitia, dek, kenapa kamu maju? Kata dia, saya ditinggal bapak Pak. Gimana bapakmu? Lembang. Jadi itu harus jelas-jelas. Anak yatim itu apa? Anak yang ditinggal mati bapak. Jadi kalau bapaknya meninggal, ya. Baik, hadiah yang pertama. Anak-anak di sini hebat ya, main HP. Direkamnya kawan. Ustaz, tengok ya. Kalau Ustaz tak kasih saya hadiah, aku piratkan. Hebat ya, main handphone ya. Baik, mau hadiah? Tapi dengan dulu pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Siapa yang tahu? Yang tahu? Siapa yang tahu nama ayahnya Muhammad?
Cepat tunjuk tangan. Pertanyaannya, siapa nama ibunya Muhammad? Tahu juga? Ini contoh yang kedua. Contohnya dua ya. Contohnya Ustaz berapa Ustaz? Dua baik. Contohnya cuma dua. Cuma dua ya. Pertanyaan yang ketiga, tidak boleh dibocori jawabannya. Diam baik. Diam. Apa tunjuk tangan? Yang tunjuk tangan duluan dia dapat. Siap? Siap. Contoh. Siapa nama ayahnya Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya Muhammad? Aminah. Cepat. Siapa nama istrinya? Oh, sini Pak. Cepat sini. Wih, abang nih gagah. Jadi kamu takut. Sini Pak. Wih, bajunya bagus dia. Sini Pak. Nah, apa namanya? Ternyata anak-anak sekunder kalau menjawab pertanyaan itu tidak ngomong, kami senyum. Siapa namanya? Apa namanya? Perjanjian saya berjanji. Namanya siapa? Fikri. Namanya Fikri. Ada yang tauhid sini? Tauhid ada? Fikri. Hebat namanya Fikri. Namanya ya. Baik Fikri. Jadi kemarin Pak saya ceramah di Pelompong arah ke Bahar. Saya panggil anak tapi lebih kecil dari ini. Saya bilang adek, malam ini kita ngapain? Kata dia Bu, Ustaz, malam ini Isra Mi'raj. Saya bilang adek, kalau Isra Mi'raj berarti bapaknya datang, ibunya datang. Lalu saya tanya, datang nggak bapak? Datang Ustaz. Kemana bapakmu? Mancing. Saya mau tanya yang di sini, apakah bapaknya mancing juga Pak? Pak, mana bapakmu? Ada. Wih, mirip bajunya. Ah, saya tak sama bapak. Nah, kau cium bapak kau. Udah kasih tahu ya. Cium. Tadi salah. Cium. Kopi kan? Cium. Sudah. Selesai belum? Foto ada. Jadi, wih, kita bukakannya sama bapak ya. Ya Allah, mana salnya? Udah ada. Mau saya kasih sal? Mau enggak? Tidak mau? Alhamdulillah. Ada kalau tidak mau saya kasih deh. Benar Pak? Mau enggak? Mau. Nah, itu salah jalan saya gitu Pak. Itu tidak pernah saya kasih ke orang karena jelek. Tapi kalau ini agak bagus saya kasih. Tapi kan tidak senang. Alhamdulillah kalau sudah jadi. Pertanyaannya, siapa nama ayahnya Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya Muhammad? Aminah. Nah, pertanyaannya, siapa nama istrinya? Pertanyaannya belum selesai. Kalau ada tepuk tangan, istri Ustaz. Coba lihat Ustaz. Kira-kira Ustaz sudah menikah belum? Hah? Oh, sudah. Tapi anak sini sopan ya. Kira-kira Ustaz sudah menikah apa belum? Sudah. Saya ceramah kemarin Pak di Bayu Lincir. Kalau orang Bayu beda jawabnya. Saya bilang adek, kira-kira Ustaz sudah menikah apa belum? Langsung dijawab, sudahlah.
langsung dijawab, "Atuh." Tapi kalau anak Sungai Duren Pak, sudah dia pulang takut ada kasih hadiah. Baik, tetap saya kasih, tenang. Jadi Pak, nama saya pendek Panca. Saya tinggalnya Pak dulu tinggalnya saya di dekat rumah sakit jiwa. Saya bukan dalamnya. Tinggal sana 1 tahun, karena sudah mulai ngomong-ngomong dewe, pindah deh. Sekarang saya dekat rumah sakit Abdul Manap. Rumah sakit Raden Matahir, rumah sakit umum. Alhamdulillah tinggal sana. Umur sekarang Pak 38. Saya menikah umur 31. Umur 31 Pak, saya punya tetangga. Nenek. Setiap ada yang menikah, nenek itu selalu datang ke rumah saya. Ngapain Ustaz? Ngecek. Ada yang menikah nih Pak, dia datang. Gede-gede dia datang. Ustaz, ya Nek, coba lihat tetangga kita. Kenapa Nek? Sudah menikah. Terus Ustaz kapan? Saya bilang doain ya Nek, mudah-mudahan segera. Ternyata 2 minggu setelah itu ada lagi yang menikah Pak. Dalam hati saya pasti datang lagi nenek Tuhoy. Ternyata betulan Pak, nenek gedek dia datang. Kata dia, Ustaz, ya Nenek, coba lihat tetangga kita. Kenapa Nek? Sudah menikah. Terus Ustaz kapan? Dalam hati saya tunggu balasan saya. Ternyata Pak, 2 hari setelah dia ngejek saya, ternyata ada tetangga kita itu Pak yang meninggal. Kalau kemarin ada yang menikah, nenek yang datang ke rumah saya, hari ini ada yang meninggal, saya yang datang ke rumah nenek. Jauh-jauh saya bilang, Nenek, ya Ustaz, tumben datang ke rumah saya. Saya bilang Nenek tungguin saja. Ada apa Ustaz? Coba lihat tetangga kita. Kenapa Ustaz? Sudah meninggal. Terus Nenek apa? Akhirnya terbalaskan juga. Ternyata ada Bu. Sampai sekarang nenek tidak mati-mati. Umurnya kita doakan mudah-mudahan keluarga besar masyarakat Simpang Sungai Duren Allah panjangkan dan berkahkan umurnya. Ya Rabbal Alamin. Belum dapat hadiah. Nah, karena kau udah tahu nama istri Ustaz, Kan 100. Bisa hidal dulu. Berarti 10.000 berarti. Udah juga. Kira-kira saya kasih ini mau beli apa? Bakso bakar atau permen atau mau kasih satu apa? Mau permen? Udah. Mau beli apa? Tunjuk Ustaz. Udah juga. Ternyata anaknya tidak mau ngomong dan Ustaz. Udah Ustaz. Baik. Kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Amin ya Rabbal. Kamu di sini kawan Ustaz sih. Nah, kita kasih makanan Pak. Di sini. Boleh. Kita tahu Ustaz. Kamu yang penakut dalam bahagia. Nanti pokoknya tunjuk tangan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ibu. Sudah kantuk belum? Kalau ibu ini saya perhatikan banyak ibu-ibunya ya, daripada bapak-bapak. Tapi memang di mana-mana yang banyak pengajian siapa? Ibu-ibu. Yang banyak pengajian ibu-ibu,
yang banyak hadir Grammy, ibu-ibu yang paling banyak selawatan, ibu-ibu yang paling banyak hadir dalam takbir akbar, ibu-ibu yang paling banyak bajunya mereka itu. Banyak bajunya. Kalau lakinya buka lemari itu Pak, baju bini, baju bini, baju bini, baju bini. Yang bawa kecil itu baju laki. Itu pun banyak batik tuh Pak. Batik orang pengantin dikasih, kalau panitia itu dikasih. Yang nggak ada kuringnya itu. Tapi kalau bapak ibu-ibu, oh, warna merah ada, warna pink ada, warna ungu ada, warna biru ada. Itu kalau dia ikut pengajian BKM. Betul nggak Bu? Betul. Nanti saya doakan, mudah-mudahan nanti tambah banyak ada bajunya. Amin. Ya, Bu, Bapak, Nabi punya istri Pak. Siapa istri Nabi? Namanya Ibunda Khadijah. Saking cintanya Nabi, saking sayangnya Nabi sama Ibunda Khadijah, Nabi tidak pernah memanggil istrinya dengan sebutan nama, tapi dengan pujian Pak. Nabi kalau manggil Ibunda Khadijah Bu, dengan sebutan ya Ummul Mukminin, wahai engkau ibunya orang-orang yang beriman. Ibunda Khadijah saja. Ibunda Aisyah dipuji Nabi dengan sebutan, dengan pujian ya Humairah, wahai engkau yang pipinya putih kemerah-merah. Ustaz, kalau pipinya nggak merah, putih baik. Sekarang banyak Pak ibu-ibu, semakin mahal make up-nya, semakin putih pipinya, kelihatan hitam lehernya. Banyak Pak, itu mahal budaya. Makanya besok-besok Bu, jangan beli make up hanya untuk pipi, tapi untuk leher sama gelangan tangan juga. Jadi kalau putih, putih, putih. Ustaz, kalau putih baik, apa panggilannya? Panggil dia Pak dengan sebutan ya Bayda, ya Bayda. Kalau hitam manis, oh banyak dijangka, panas. Apalagi banyak batu bara. Kalau dia hitam manis, panggil dia Bu Pak dengan sebutan ya Sauda, ya Sauda. Kalau yang korban make up palsu tadi Ustaz, yang belang-belang itu, yang belang-belang itu panggil dia dengan sebutan ya ampun. Saya sering panggil yang berbuat ya ampun, ya ampun. Saking cintanya Nabi Bu dengan Ibunda Khadijah, dan pernah Nabi memanggil dia dengan sebutan nama. Ternyata ketika Ibunda Khadijah sakit nih Pak, sakit terbaring lemas. Ternyata Bapak Ibu semua, ketika baginda Nabi akan pulang ke rumah, Ibunda Khadijah memanggil anaknya. Kata apa kata Khadijah? Wahai anakku Fatimah, sini nak, engkau rias ibumu ini. Ketika ayahmu pulang, nanti dia tidak melihat wajah ibumu seperti orang sakit. Ini bedanya Pak. Kalau Ibunda Khadijah, kalau suaminya pulang, dia sehat, sakit, tapi tidak mau kelihatan sakit. Oh, sekarang banyak mama, laki juga balik, ijek-ijek sakit kawan. Udah mau masak, nasi uduk beda malam. Malam nasi uduk, pagi lontong. So pokoknya kalau udah masak, banyak yang tidak sakit. Tapi kalau Ibunda Khadijah sakit pun dia bangun. Makanya Ibunda Khadijah itu satu-satunya perempuan yang dapat jaminan surga.
mau nggak seperti Ibunda Khadijah? Kalau ibu mau, amalkan sunnahnya. Apa sunnah daripada Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah, Bu, kalau berjumpa dengan suaminya, berjumpa dengan Nabi, Ibunda Khadijah tidak pernah ngomong duluan. Ayo, balik dari sini nanti, ketemu lakinya itu, kata lakinya, nah, kamu udah ini, diam. Lalu ditanyakan, kenapa Ibunda Khadijah diam, Ustaz? Aja. Kenapa Ibunda Khadijah diam? Karena Ibunda Khadijah tahu semua gerak-gerik Rasulullah. Nabi kalau duduk seperti ini, Khadijah tahu Nabi haus. Kalau Nabi duduk seperti ini, Nabi lapar. Kalau Nabi baring seperti ini, Nabi sedih. Kalau Nabi baring seperti ini, Nabi sedang berbahagia. Semua gerak-gerik Nabi, Ibunda Khadijah tahu. Kira-kira ibu tahu nggak gerak-gerik lakinya? Ayo pasang. Tahu? Tahu. Ustaz, pokoknya kalau lakinya punya wangi-wangi itu, saya dah suruh dia keluar, Pak. Siku bela. Supaya apa? Wanginya abang untuk istrinya. Saya mau tanya, Bu, ibu kalau pergi kondangan, mana bagus bajunya pergi kondangan sama di rumah? Mana bagus, Bu? Benar-benar, kalau kondangan bajunya bagus. Mana bagus baju ibu? Di rumah atau pergi pengajian? Pergi pengajian. Berarti saya tahu nih, ternyata kalau di rumah berarti pakaian yang sering dilihat yang nampak oleh lakinya. Banyak yang sini. Lampu kaca. Coba. Padahal Pak, kalau ibu berdandan untuk suami, maka itulah bernilai ibadah. Boleh dandan Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh adalah memotong alis. Motong alis tidak boleh. Ibu rasa tengok alis kawan. Tengok bebek. Ustaz macam mana yang gundul tu? Hilang. Jadi ketika habis mandi, kacau kawan. Dekati alisnya, barulah gambar lagi Pak. Gambar. Digambar ulang. Inilah yang bikin lama kalau pergi kondangan. Lama berdandan. Ternyata Bapak Ibu semua, istri yang Nabi cintai, Nabi yang mencintai dia dengan kasih sayang ikhlas karena Allah, ternyata istrinya meninggal. Saya bertanya ibu, kira-kira kalau boleh pilih, mau duluan ibu meninggal atau suaminya? Oh ibu, mau pilih? Kalau boleh pilih nih, mau duluan ibu atau duluan suami? Oh terserah Allah, Masya Allah. Kita ada dalam hatinya, biar Nabi duluan Ustaz. Padahal lakinya juga seperti itu. Kalau bisa di duluan. Ternyata Bapak Ibu semua, Ibunda Khadijah meninggal. Ternyata satu orang lagi Pak yang mempacking Nabi. Siapa packingnya Nabi? Kalau ada orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah ingin menyakiti Nabi, dia lihat dulu Pak packingnya. Siapa packingnya? Kalau ada Abu Thalib, maka orang kafir Pak nggak berani menyentuh Nabi. Ternyata Pak, Abu Thalib pun meninggal. Abu Thalib meninggal, istri meninggal. Nabi pergi Pak ke Taif. Ternyata sesampai di Taif dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Gigi Nabi retak, pelipis Nabi berdarah, mata kaki Nabi pun berdarah. Ketika semua wajah Nabi berlumuran dengan darah, apa jawab sahabat Pak?
Jikalau kau berdoa kepada Allah, rata itu Taif dengan tanah. Apa jawab Nabi Muhammad? Dalam setelah itu datang malaikat menunggu gunung Taif. Apa kata malaikat, ya Rasul? Aku tidak tega melihat wajahmu yang berlumuran dengan darah. Jikalau kau izinkan wahai Nabi, engkau pilih gunung yang mana yang kau mau. Jikalau kau izinkan, akan aku lemparkan gunung Taif kepada orang yang zalim kepada engkau. Apa jawab Nabi? Lah, akan aku gunakan doa ini bukan sekarang, tapi nanti. Semua nabi Pak, semua nabi punya senjata. Nabi Adam punya senjata. Apa senjata Nabi Adam ketika diusir dari surga? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus punya senjata juga. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta. Apa lanjutannya tuh? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua nabi punya senjata, tapi ada satu nabi senjatanya belum dipakai, Pak. Kapan dipakai senjatanya? Kata Nabi, nanti, di mana tidak ada lagi yang bisa menolong, tidak ada lagi yang bisa menolong, illa syafaati, kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang kedua. Mana yang paling rapi? Yang kedua. Siapa yang tadi pagi sholat subuhnya bersama bapaknya di masjid? Oh, serius? Nah, sini. Sholat subuh di masjid tadi? Jumat. Kemarinnya lagi. Kemarin itu. Adli. Tapi berani deh. Pokoknya Ustaz seralah. Belum lagi. Pokoknya kita nunjuk lah. Namun kita kalau sudah nunjuk Ustaz akan kasih hadiah. Sudah ada ini yang berganti pintar. kita. Mana bapaknya? Belum mulai. Mancing dia. Hah? Pada kerja. Entah itu tidak. Mau kerja di mana? Di Batang Lumut. Batang Lumut. Licin tuh nanti. Batang Lumut. Oke, mak. Anak siapa nih? Mak. Oh, mak. Oh, mana maknya ada mak? Oh, maknya datang di rumah. Di rumah. Emang berani nih ya dia nih. Tunjuk tangan. Tapi nanti suruh mau sholat sini apa tidak? Wah, insya Allah. Insya Allah. Nah, belum lagi deh. Lebih nih deh. Sudah banyak duit. Tapi saya kasih tahu dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 orang. Saya kasih tahu tidak semuanya dapat hadiah.
sholat subuh di masjid? Hah? Insyaallah. Wah, gitu. Kalau insyaallah kan kalau udah kan terus loh. Namanya insyaallah. Sorry dulu lah. Lalu sini. Nah, jadi hebat anak-anak saya pintar. Bapak Ibu, ketika baginda Nabi istri meninggal, paman meninggal, pergi ke Taif dilempar dengan batu, maka ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika baginda Nabi dalam keadaan sedih, Nabi sedih, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, engkau jemput Buraq. Apa Bu? Buraq. Pak, Buraq. Dijemputlah oleh malaikat Jibril, Pak. Di mana tempatnya Buraq? Buraq tempatnya di sorga. Ketika malaikat Jibril datang di tempat Buraq, ternyata Buraq itu, Pak, bukan satu, Pak, tapi banyak. Dari sekian banyak Buraq, semuanya tersenyum menyambut kedatangan malaikat Jibril. Ternyata Bapak Ibu semua, dari sekian banyak Buraq yang tersenyum, ada Buraq, Pak, ada satu Buraq yang menunduk. Ini biasanya kalau ada ceramah setengah jam, banyak yang nunduk dia, banyak nunduk. Makanya saya kasih tahu, Pak, kalau ada yang nunduk, itu wajar kalau sudah setengah jam ceramah, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, yang hadir di sini, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Keluar dia dari rumah, apa niat dia keluar? Satu, fi talabul ilm. Kalaulah niatnya fi talabul ilm, bahwa fi sabilillah, maka kita di sini, Pak, dapat pahala fi sabilillah. Yang duduk dalam majelis ini, Pak, namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Raudhah, taman min Riyadil Jannah, dari taman surga. Jadi hari ini, Pak, kita duduk di taman surga. Orang yang duduk di taman surga ini, duduknya dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Sanggup dapat sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu hari? Sudah sanggup? Jangankan sholat sunnah 1000 rakaat, sholat tarawih dipilih. Sholat tarawih ini, Pak. Kamu di sini berapa sholat tarawih? Berapa, Pak? Subuhan berapa sholat tarawih di sini? 23. Jangan coba-coba, Pak, bikin musola sebelah 8 rakaat, banyak yang banyak alasan. Saya kurang sehat ini, Ustaz. Jadi saya musola sebelah. Padahal kawan agaknya cepat. Coba, Pak. Makanya, Pak, kalau ada masjid, ada musola berdekatan, itu bahaya. Apalagi kalau sholat tarawihnya berbeda, ada yang 23, ada yang 11. Kalau imam di masjid, Pak, imam di masjid itu baca Fatihah, ternyata suara imam di masjid masuk ke dalam musola. Ketika imam di musola baca surat pendek, suara imam di musola, Pak, itu masuk ke dalam masjid. Itu saking dekatan, Pak, masjid dan dengan musola. Ternyata, Pak, ada tetangga baru pindah rumah.
pindah rumah, apa kata dia? Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kalau di masjid kita ini Ustaz berapa rakaat sholat tarawih? Saya bilang, kalau di masjid sholat tarawih 23. Ustaz, kalau di musola ini? Kalau di musola 11. Ustaz, saya capek lihat hari ini Ustaz, jadi malam ini saya mau sholat tarawih di musola dulu. Dalam hati aku gak balik cepat Bapak ya. Akhirnya Pak, sholatlah dia di musola. Ini yang 8. Sholatlah dia di musola, dia ambil sop paling depan. Supaya apa? Supaya kenal sama Pak Imam, kenal sama Pak Bilal, kenal sama muazzin. Akhirnya Pak tiba waktu sholat, karena dalam hatinya tadi apa? Biar cepat balik. Imam takbir Pak. Ini yang di musola 8 rakaat. Kata Imam, kata kawan, nah, ini tanda apa? Lokak balik malam. Coba Pak, dari bunyi takbirnya saja dia sudah jengkel. Makanya kalau ada batas antara perempuan sama laki-laki itu ada ordeng. Biasanya ada ordeng itu. Kalau ordengnya tinggi, ibu-ibu tidak bisa ngintip. Oh, lokak banyak yang koyak itu. Dia bukan ngintip lakinya itu, dia ngintip imam. Nah, Bapak itu lagi. Itu yang ngintipnya pertama Pak. Besok itu lagi. Oh, waktu lagi. Ditandainya Pak. Akhirnya Bapak Ibu semua, ketika dia selesai takbir, kata dia mudah-mudahan Bapak ini baca Fatihah kilat. Karena ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena ada apa yang sapas Pak? Harapan dia dalam hati dia enggak apa-apa takbirnya bunyinya macam itu. Asal Fatihah napas. Ternyata pas dia baca Fatihah Pak, nada bismillahnya sama dengan nada takbirnya. Apa jengkel lah kawan tuh. Akhirnya Pak harapan dia satu lagi. Mudah-mudahan beliau membaca surah pendek. Akhirnya dia baca Pak Imam. Kata Imam, Idza alhamdulillah. Dia kira Pak, beliau baca surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Harapan dia, Imam itu baca tuh. Ternyata Imam baca apa? Kata Imam, Idza pokoknya Pak lagi-lagi tegang gatal kepala, gatal pinggang, macam-macam dia gatal. Akhirnya Pak giliran ruku langsung sampai. Kayak biasa kan ruku, Allahu Akbar. Ini dah sampai. Allah. Tinggal kayak gitu dulu Pak. Akhirnya Pak dijengkel dalam hati. Oh, ada bakal soal cinta itu. Besok enaknya setelah 23 kami imamnya cepat. Ternyata Bapak Ibu semua gak lama setelah itu, yang 23 itu sudah bunyi belnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu tandanya apa? Tandanya apa Pak? Yang 23, kawan yang 23 lah balik.
saya mau sholat di masjid dulu. Dalam hati aku, kau tidak balik cepat. Akhirnya Pak, giliran mau taraweh, datang terlambat Bapak ini. Baru sampai depan pintu, imam sudah takbir. Kata imam, kata kawan ini, kayaknya saya kenal suara. Tapi di mana saya pernah kenal suaranya? Meyakinkan dia apa? Pengen tahu betul siapa yang lain bersuara macam ini. Dari depan pintu Pak dia ningki. Kayak ibu-ibu telah ningki dengan imam. La ilaha illallah. Ternyata wak yang semalam pindah dia. Apa kata dia? Mati. Kenapa Pak? Milih kita Pak salat tarawih. Tapi Pak duduknya kita di sini kita dapat pahala seperti orang salat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, ketika malaikat Jibril melihat satu burung, ternyata yang burung yang satu ini menunduk. Apa Bu? Menunduk Pak. Nunduknya burung ini Pak bukan ngantuk, tapi nangis. Tapi kalau kita Pak, kalau ngantuk, ini kalau bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini Pak beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu Pak ngilangin ngantuk, nah itulah yang ngobrol itu Pak. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Aku tak tahu. Aku ceritain ya. Cerita lah dia. Tapi kalau bapak-bapak asal dia ngantuk, diam aja. Apa Allah minkum minna wa minkum itu Pak. Sudah ya? Selesai Pak. Tapi kalau ibu ngobrol nih. Nah tapi jangan kelewat ngantuk terus. Kalau gawainya ngantuk terus tak bahaya. Makanya Bapak, kalau kita ngobrol pagi dengan kawan kita, dapat kabar malam meninggal. Ngobrol kita siang, dapat kabar sore meninggal. Ngobrol kita sore Pak dengan kawan kita, malam dapat kabar kawan kita meninggal. Kenapa kita kaget Pak? Kenapa kita kaget? Karena kita tidak tahu tanda orang tuna meninggal. Malam ini saya kasih bocoran. Tanda orang tuna meninggal supaya itu tidak kaget. Apa tandanya Pak? Tanda orang tuna meninggal, satu, mata. Ternyata Pak, tanda orang tuna meninggal, matanya lebih banyak terpejam. Kalau ada yang ceramah di tidur, itu lebih sebat. Kita tengok mana yang nunduk. Kapan lah Pak? Makanya besok pagi ada duduk ini kan. Dua, tanda orang tuna meninggal apa? Lidah. Ternyata tanda orang tuna meninggal, lidahnya tertarik ke dalam. Makanya coba lihat Pak, orang yang sakarat itu, jangankan dia nak ngomongin orang, mengucap saja susah. Makanya Bapak Ibu kalau ada tetangga yang masih cerewet-cerewet itu aman. Ya bisa ya. Kata Ustaz Panca Bu, kalau yang cerewet-cerewet itu agak aman. Terus apa lagi Pak tandanya? Ini yang tahu ini Pak, itu datuk. Datuk kita dulu, nyai kita dulu. Kalau ada yang sakit parah, dia dipanggil Pak. Tuh, sini tuh, nyai, sini nyai. Tengok dulu wak kami ini nyai. Kenapa? Sakit parah. Datang nyai Pak. Biasanya dia tahu itu Pak, kalau yang terbiasa dia paham itu tahu. Orang tua dulu paham Pak. Dilihat matanya, dilihat hidungnya, dilihat lagi Pak telinganya. Kalau semuanya sudah layu, dia bilang sama anak-anaknya, kau jaga mak, kau
kemarin Pak, waktu bulan puasa, ada tetangga kita itu sakit parah. Kata dia, panggil Ustaz Panca. Ustaz Panca itu sering bawa jamaah ke Mekah. Dia kira aku tahu Pak. Dipanggilnya, Ustaz tolong Ustaz ke rumah sebentar Ustaz. Kenapa? Wah kami sakit parah. Gila saya Pak. Karena saya diundang, saya datang lah. Ketika saya perhatikan Bapak, wajah Bapak itu memang agak beda. Saya tidak tahu apa karena bawaan puasa, bawaan ngantuk, bawaan lapar, bawaan haus. Ketika saya lihat memang beda. Lalu kata keponakannya, Ustaz, macam mana wak kami ini Ustaz? Langsung lah saya bilang tolong kasih tahu anak-anaknya, wak ini tidak lama lagi lah. Dan tahunya Bapak, sampai sekarang masih ada Bapak tuh lagi. Selama bulan puasa, nggak pernah ditegur ya saya. Katanya gara-gara Ustaz Panca inilah saya hampir mati beneran. Tapi ada untungnya Pak. Apa untungnya? Dulu sebelum saya vonis dia meninggal, dia pernah datang ke masjid Bapak itu. Makanya di masjid ini, kalau ada yang jarang ke masjid, nanti Pak, kalau ada yang sakit, panggil Ustaz Subhan. Ustaz Subhan, sini sebentar Ustaz. Datang Ustaz Subhan. Ini tidak lama lagi. Langsung ke masjidnya. Makanya kadang-kadangnya Pak, kita ini baru tobat kalau kita tak. Hadiah yang ketiga. Saya kasih hadiah. Kamu. Nih. Ya, kamu dapat hadiah. Karena kamu nggak lihat Ustaz kasih hadiah. Jadi kamu kasih hadiah. Nih, kasih hadiah ya. Coba sini. Kamu ya dapat hadiah. Nih. Nih. Ya Allah. Ada bapaknya dah? Mana? Cium bapak, cium. Tidak ada yang mancing. Cium bapak, ada bapak. Di luar? Ada di dalam? Cium. Oh, ada bapaknya. Cium bapaknya. Cium bapak, cium bapaknya. Oh, cium dulu. Cium. Oh. Nah, sini. Ustaz kasih hadiah. Masya Allah. Dia ada tosnya pula. Tos nggak Ustaz? Wah hebat ya. Sholat di mana nanti sholatnya? Sholat di masjid di rumah. Di rumah. Kalau bapak di mana? Sholat di mana bapak? Masjid. Ustaz kasih bocoran nih. Kasih 10.000. Tapi demi yang rapi ya. Oke, itu. Nah, tapi ada sini tahan ya. Ini dari sini juga. Gak apa-apa sini tidak apa-apa. Oh, nanti dikasih tambahan. Nah, ini Pak ada Ustaz nih, Ustaz semua nih Pak. Ini kawan saya semua nih. Ada Ustaz Tony. Ustaz Tony ini Pak, ini termasuk dalam grup Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi. Di samping Ustaz Tony itu Pak, ada Ustaz Dedi. Ustaz Dedi ini Pak, sekretaris Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi. Sebelahnya lagi Pak, ada Ustaz Subhan. Bapak Ibu bersyukur Pak, punya Ustaz di Simpang Sungai Duren ini. Dia Pak termasuk dalam kelompok organisasi Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya biasanya Pak, di mana-mana saya ceramah, saya santai. Pak di sini ada 3 ustaz Pak. Ada 3 ustaz Pak, takut lalu. Makanya dari tadi saya grogi-grogi Pak, makanya saya ketawa-ketawa itu supaya saya lagi grogi saya. Pak, ternyata Bapak Ibu semua dipanggillah malaikat Jibril untuk apa? Menjemput
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput Pak, di mana tempat Nabi ketika itu? Baginda Nabi berada di Hijr Ismail. Dibawa baginda Nabi kemana? Di dekat sumur Zam-Zam. Di sanalah baginda Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Inilah yang menjadikan kita kiasan bahwasanya setiap kita ingin menghadap Allah, kita dalam keadaan suci. Akhirnya baginda Nabi bersama malaikat Jibril Pak Isra kemana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tapi Nabi mampir di satu tempat yaitu kebun kurma. Kata Nabi, Nabi sholat di sana 2 rakaat. Lalu selesai sholat kata malaikat Jibril, wahai Nabi, tahu nggak engkau di mana engkau sholat tadi? Apa jawab Nabi? Tidak tahu wahai Jibril. Itulah nanti tempat engkau akan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Akhirnya Bapak Ibu semua, di penghujungnya baginda Nabi sholat Pak sudah ditunggu. Di mana tempatnya? Namanya Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Yaitu di Palestina. Makanya kita doa apa? Kita doa sama Allah, ya Allah, aku pengen sholat di 3 masjid. 1 Masjid Al-Aqsa, 1 Masjid Nabawi, 1 Masjidil Haram. Ternyata di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, Nabi sudah ditunggu oleh para nabi. Para nabi ini ketika itu sholat bersama Rasulullah, yang menjadi imam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bapak Ibu semua selesai sholat, baginda Nabi dalam keadaan dahaga, haus. Lalu baginda Nabi disuguhkan 2 minuman, 1 susu, yang satunya menurut riwayat adalah air obat. Baginda Nabi memilih air susu. Setelah itu baginda Nabi mi'raj. Kemana mi'rajnya Bapak? Minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Pak, baginda Nabi naik di langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam. Naik di langit yang kedua berjumpa dengan Nabiullah Isa. Naik ketiga, 4, 5, 6, 7. Di langit yang ke-7 baginda Nabi berjumpa dengan seseorang yang wajahnya gagah, ganteng. Dia sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur, Pak? Kalau Ka'bah itu Pak lurus, Pak. Lurusan Ka'bah tembus langit pertama, tembus langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Tembusan langit pertama 7 sampai ke 7. Lurusan Ka'bah di langit yang ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Ka'bah yang tawaf manusia, Pak, tetapi di Baitul Ma'mur setiap datang malaikat sebanyak 70.000 malaikat yang tawaf. Datang tidak pernah keluar, datang tidak pernah keluar, datang tidak pernah keluar. Padahal yang hadir tawaf itu sebanyak 70.000 malaikat yang bergantian datang untuk menggunakan tawaf. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Bapak Ibu semua, malaikat Jibril hanya batas itu. Nanti setelahnya itu adalah hak prerogatif Allah dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berjumpa dengan Nabi, Bu, saya kasih hadiah buat ibu-ibu. Bu, saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Apa salamnya Nabi dengan Allah? Tidak. Apa salamnya Nabi dengan Allah? Ibu hafal dulu. Apa salamnya, Bu? At-tahiyatun
salawatu thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi. Lalu salamnya Nabi dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ketika dipuji sama Allah, ketika dapat jaminan dari Allah keselamatannya, Nabi tidak GR, tapi Nabi ingat kepada umatnya. Nabi tidak mau sendirian dapat jaminan, tapi Nabi pengen umat Nabi juga dapat jaminan. Maka kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Tidak hanya Nabi yang dapat jaminan, tapi juga umat Nabi. Umat Nabi yang bagaimana? Wa ala ibadillahi shalihin. Inilah yang membaca. Ini kalau salat tarawih yang 20 tadi, itu beda itu bacaannya. Cepat. Jadi sekarang enak ya Pak kalau tahiyat ya? Maka di sinilah Bapak Ibu semua, Nabi mendapatkan perintah sholat. Kalau yang bolak-baliknya Ibu pasti tahu. Tetapi sholat yang 5 waktu ini sama ganjarannya seperti kita sholat 50 waktu. Mudah-mudahan saya gembira nih Pak. Cukup. Saya gembira di masjid ini. Besar Pak masjidnya. Masjidnya besar, lapang, jamaahnya ramai. Anak-anaknya baik-baik. Anaknya baik-baik. Ada CCTV-nya Pak Puan. Jadi kalau ada yang ketinggalan kunci, ketinggalan helm, agak aman ya. Cukup dia CCTV, masih ada Pak. Alhamdulillah. Saya melihat juga jamaahnya Pak, dari awal saya ceramah, tidak ada jamaah masjid ini yang cemberut. Semuanya senyum melihat saya. Emang saya pernah dicemberutin? Pernah ketika saya ceramah Pak, dari awal saya ceramah sampai saya tutup ceramah itu, ada bapak-bapak yang cemberut lihat saya. Dalam hati saya apa? Salah saya ini. Selesai saya ceramah, saya ngomong sama yang undang saya. Saya bilang, Ustaz, ada nggak yang salah dengan ceramah saya? Apa jawab dia? Ustaz, bertambah cinta kami dengan Rasulullah. Saya bilang, Bang, kalau memang bertambah cinta, kenapa bapak yang duduk di ujung itu dari awal saya ceramah dia cemberut aja? Kata dia, yang mana Ustaz? Saya bilang, bapak itu. Oh, kalau itu Ustaz, dia cemberut itu bukan dia udah senang ceramah Ustaz. Terus dia itu peka. Makanya setiap saya ceramah saya perhatikan. Kalau ada yang cemberut, memang saya peka bapak itu. Tapi di masjid ini tidak ada yang peka. Semuanya sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkah di Rajab, berkah di Sya'ban. Mudah-mudahan sehat badan, umur panjang. Insyaallah sama-sama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.